Oke, selamat datang di tutorial mekanika fluida 2 minggu kedua. Ini tutorial kita yang kedua, pertemuan kita yang kedua. Sekarang kita akan bahas mengenai aliran sederhana. Aliran sederhana. Atau code flow. Nah, kayak minggu lalu yang saya udah jelasin, kalau aliran sederhana ini kan ada bagian-bagiannya. Nah, minggu ini kita bahas tentang yang pertama, itu ketika kita punya plat panjang, terus yang plat atasnya ini gerak, itu kan, moving plate atasnya dengan kecepatan U0, terus yang bawahnya itu dia diam atau stationary. Nah, kalau kita punya plat kayak gini kan, atasnya gerak, stationary, nah di bawahnya kan diam ini diam. Terus di atasnya gerak pasti, uh, terus umpama ini pipa kan ya, diameternya berarti atau panjangnya itu atasnya H, bawahnya itu minus H. Kita bikin uh, ketentuannya kayak gitu. Jadi panjangnya itu 2H kan sebenarnya. Dari sini ke sini tuh 2H. Sini H, sini min H, berarti kalau di sini sumbu X, di sini sumbu Y, di sini 0 berarti tengah-tengahnya 0. Nah, dengan ini berarti kita tahu kalau bawahnya itu diam, atasnya gerakan dengan kecepatan U0. Berarti apa ya, gambarnya itu akan kayak gini. Nah, sini kan gini kan. Nah, yang di bawahnya itu kecepatannya diam, bergerak semakin ke atas itu semakin cepat gitu. Kita buat jadi UY, artinya kecepatan berdasarkan kedalaman, tingkat kedalamannya. Jadi tiap-tiap titik itu beda-beda kan kecepatannya. Paling bawah kalau yang kayak gini berarti dia 0, paling atas dia paling cepat atau umaxnya. Nah, kita perlu tahu nih UY-nya itu apa gitu kan. UY-nya ini kan apa? Nah, di situ kita pakai persamaan Navier-Stokes. Kejauhan ke bawah ini. Kalau kita pakai Navier-Stokes, berarti kita lihat ini. Nah, terus kan tadi kita punya persamaan Navier-Stokes kan. Ini rho ditambah rho GK terus ditambah mu nol kan. Nah kan tadi kita punya asumsi V sama dengan W sama dengan 0. Terus ini kan kita
Terus kan kita sini tunjuk di sumbu X. Sumbu X. Ini V, ini rata-rata. Nah, terus ini kan berarti kan turunan berarti minus dp per dx minus rho sini tambah rho gx tambah mu. Ini kan turunan, kan tadi cuma ada u ya, berarti do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sumbu X ini kan tadi kita asumsikan gravitasi di sumbu Y aja, berarti di sini hilangkan. Karena gravitasi di sumbu Y aja berarti itu hilang. Hilang. Nah, terus kan kita punya tadi grafik ini kan. Ini yang miring gini. Kita grafik kecepatan terhadap kedalaman. Dia kan berbentuk linear. Berarti tidak ada perbedaan tekanan terhadap sumbu X ini juga 0. Jadi kita cuma bisa punya ini. Nah, dari sini kita dapat tentuin U-nya itu berapa. U-nya itu berapa. Nah, kan kita berarti tinggal punya ini ya, mu do U per do Y sama dengan 0. Nah, berarti kan ini mu-nya pindah ruas saja kan, jadi 0. Berarti over ini kuadrat. Berarti sisanya do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini berarti sini aja. Jadi do per do Y dari do U per do Y sama dengan 0. Nah, ini berarti kita tinggal integralin aja kan. Jadi kita punya integral do terhadap do U per do Y sama dengan integral dari 0 do Y. Nah, ini hasilnya kan ini integral sama do hilang. Bisa do U per do Y sama dengan integral dari 0 berarti suatu konstanta kan. Kita bilang C1. Gitu. Nah, dapat nih C1. Terus kita bikin jadi do U sama dengan C1 do Y. Kita integralin lagi kan kedua ruas. Berarti kita udah punya U dalam fungsi Y sama dengan C1Y plus C2. Dan kita dapatkan U-nya berapa. Tapi kita nggak tahu nih C1-nya berapa, C2-nya berapa. Nah, kita pakai ini namanya boundary condition.
boundary condition kan berarti kondisi batas-batasnya. Nah, kita lihat lagi tadi kondisi plat kita atasnya gerak, bawahnya stationary. Berarti terus kecepatannya kan di bawahnya 0, di atasnya paling cepat, berarti U0 kan. Atasnya ada minus H sama H. Berarti BC-nya, boundary condition, pas UH kecepatannya itu sama dengan U0, pas U minus H kecepatannya itu 0 kan, karena dia pasti diem kan di bawahnya, paling bawah banget gitu. Jadi kita udah punya kan ini boundary conditionnya kayak gini. Kita tulis ini U pada H itu sama dengan U0, U pas minus H dia sama dengan 0. Nah, tadi kita punya UY. Y sama dengan C1Y plus C2. Nah, kita tinggal masuk-masukkan kan ya. Y-nya kita substitusi sama H sama minus H. Jadi kita punya UH sama dengan C1H plus C2 itu sama dengan U0. Terus kita punya U minus H itu sama dengan berarti minus C1H plus C2 sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahin. Nah, kalau kita jumlahin kan ininya habis kan, C1H ditambah minus C1H. Itu saling eliminasi. Terus ini C2 plus C2 berarti 2 C2. Terus sama dengan U0 plus 0 U0. Berarti C2-nya sama dengan U0 per 2. Nah, terus C1. Hal yang sama kan tadi kita jumlahin. Ini kita kurangin supaya dapat C1-nya berapa. Nah, berarti sini kita kurangi. Ini kita kurangin. Hasilnya berarti sama dengan C2-nya kan tereliminasikan, berarti C2 kurang C2. Nah, ini C1H dikurang minus C1H, berarti jadi 2C1H sama dengan U0. Berarti C1 sama dengan U0 ditambahkan aja. C1-nya sama dengan U0 per 2H. Kan udah dapat C1 sama C2. C1.
C1 udah dapat nih, terus C2 nya udah juga kan di atas ini. Nah, berarti kita dapat udah UY nya berapa. UY sama dengan U0 per 2H dikali Y ditambah U0 per 2. Ini kan. Atau bisa disederhanain penulisannya jadi U0 per 2 nya dikeluarin. Sisanya berarti Y per H plus 1. Nah, terus kalau mau cari kecepatan maksimalnya, nah kan dari sini, dari gambarnya tadi, kecepatan maksimalnya kan paling atas nih, pas ketinggian H. Kita tinggal substitusi berarti kalau mau cari Umax-nya. Nah, sini. Kita substitusi, Y-nya sama dengan H. Umax itu sama dengan UH. Itu sama dengan U0 per 2 dikali Y kan jadi H per H per H plus 1. Nah, H per H kan itu 1. Berarti Umax sama dengan H per H kan 1. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi U0 per 2 dikali 2 tetap U0. Ini, ini UI-nya, ini Umax-nya. Terus kita mau nentuin debitnya kan ya, debit. Oke. Debit atau kita simbolin sama Q. Ya, kan debit itu kan satuannya apa? Meter kubik per second. Atau jadi kita bisa ketahui kalau Q itu sama dengan kecepatan dikali luas, ya kan? Nah, kecepatan tadi kan kita udah temukan kan, itu UY. Nah, luasnya itu gimana? Itu kan kita nggak tahu luasnya. Nah, kita lihat lagi tadi, kita lihat kan gambarnya tadi kayak gini. Ini kan, ini sumbu Y, ini X. Nah, kesana itu ini W. Ini plat kita kan tadi. Ini platnya, plate. Ini plate-nya juga. Nah, kita bikin, berarti kalau A-nya itu kan A-nya itu kan yang dilewati oleh aliran. Kalau alirannya tadi bentuknya kayak gini kan, ini kan tadi moving ini stationary kan. Nah, alirannya kan ke sana, yang dilewati berarti adalah daerah yang diarsir yang ini.
ruang tindih ya. Nah ini aja. Nah berarti A nya itu sama dengan Y dikali W. Nah, kita asumsikan kalau lebarnya itu 1. Berarti kita persatuan panjang ya atau lebarnya. Persatuan lebarnya Q-nya. Tiap 1 meter atau 1 panjang lebarnya itu yang kita tentukan debitnya. W-nya itu 1. Jadi kita kan punya Q sama dengan UY dikali A. Nah kan UY kan itu tiap titik. Kita butuh akumulasi dari tiap titik kan. Akumulasi dari setiap aliran di setiap titik. Kalau akumulasi berarti kita harus pakai integral. Berarti sini jadi dA. Nah karena A-nya itu Y dikali W dan W-nya itu 1. Q sama dengan integral UY dy. Karena W-nya kan 1 kan. Dy dikali 1 tetap dy. Nah dari sini kita temuin nih Q-nya berapa. Tinggal kita integralkan UY. UY-nya tadi apa? UY tadi kan U0 per 2. UY-nya kan tadi ini. U0 per 2 dikali Y per H plus 1. Q berarti sama dengan integral dari integral dy. Berarti kan yang diintegral y-nya aja kan. U0 per 2 bisa keluar. Q sama dengan U0 per 2 integral Y per H plus 1 dy. Nah, integralnya berarti sama dengan Q sama dengan U0 per 2. Y-nya kan diintegral. Jadi dikali 1 per 2 Y kuadrat per H plus Y. Atau bisa ditulis jadi Q sama dengan U0Y per 2 dikali Y per 2H ditambah 1. Nah, itu kan Q-nya dapat nih debitnya. Terus berarti kita harus cari VAV lagi-nya. Kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata itu rumusnya Q per A. Nanti kita tinggal masukin kan Q-nya berapa, terus A-nya kan tadi tahu kan Y dikali A. Y-nya itu kalau berarti secara keseluruhan, Y-nya berarti kalau secara keseluruhan dari sini, di plat yang kita punya
tingginya berarti apa? 2H. Itu Y-nya. Y-nya kita bikin aja jadi tetap 1. Gitu. Nah, terus kita mau menentukan ininya, gayanya terhadap berarti sumbu X, terus sama towelnya berapa. Ini artinya apa? Gaya yang diterima oleh si platnya, yang dilakukan oleh platnya supaya tetap stay di tempat. Terus towelnya ini artinya friksi yang terjadi di dindingnya. Nah, towel kita bisa ketahui dari rumus mu dikali do u per do y. Kan do u per do y kita udah tahu kan, di atas sudah nemu sebelumnya. Di ini. Nah, do u per do y kan ini di sini sama dengan C1. Kan ketemukan di situ C1-nya tadi. C1-nya tadi itu adalah ini. Apa? U0 per 2H. Berarti do u per do y-nya udah ketemu, tinggal masukin aja kan, dikali mu-nya. Terus kalau fx-nya itu sama dengan nah fx-nya itu tau wall dikali a. Kan kita tadi udah definisikan towel kan ini, tinggal masukinnya. Itu aja untuk yang bagian itu, yang moving plate sama stationary. Nah, kalau kasus kedua, kalau ketika dua-duanya itu stationary. Nah, cara buatnya itu sama kayak yang di atas. Jadi kalian coba aja di rumah ya, tentuin key-nya, tahunnya, gitu-gitu. Nah, kalau di stationary, bentuk grafik kecepatannya bakal kayak gini. Nah, dia parabolik ya, melengkung gini, karena kan di atas sama bawah dia diam. Nggak ada yang moving plates, jadi di sini di atas sama bawahnya dia U-nya 0. Jadi kita tahu BC-nya ini H minus H. UH-nya itu sama dengan 0, sama U minus H-nya sama dengan 0 juga. Boundary condition. Nah, kalau yang tadi kan kita di Navier-Stokes yang di atas, ya. Nah, yang ini kan do P per do X-nya ini kita coret 0 kan, karena ya dari ininya cuma linear, jadi dia nggak ada perubahan tekanan di tiap titik di X. Nah, sedangkan kalau di sini karena dia nggak linear, berarti do P per do X-nya itu ada, itu suatu hal yang konstan. Nah, ntar ketemu tuh hasil akhirnya, kalian coba aja di rumah ya, tapi harusnya UY-nya sama dengan bentar. Nah, kalau dicari pakai cara tadi yang di atas sama,
dapat ntar UY-nya sama dengan 1/2 mu do P per do X Y kuadrat kurang H kuadrat. Nah, ntar kita tentuin aja taunya berapa, tau wall sama Fx-nya berapa, itu kan ketahuan ya. Yang penting kan kita punya UY. Tau wall tadi apa? Mu sama rumusnya dikali do U per do Y. Fx-nya itu tau wall dikali A. A-nya itu sama, dikali A. Do U per do Y ya tinggal diturunin aja kan, dari ini diturunin produk Y. Terus kalau mau cari Q sama P average sama juga, ini berarti integral UY terhadap DA. Oh ya, ini dari minus H sampai H ya batasnya. Jadi di mana ya tadi? Oh ini. Nah, ini dari ini minus H sampai H. Ini minus ini H. Mungkin dia. Nah, ini minus H. Ini H. Ini H. Minus H. Nah, berarti ntar di hasilnya ini belum hasil akhir ya. Y, tiap Y-nya itu diganti sama minus H sampai H. Tahu kan, ini tinggal substitusi aja. H-nya masukin sini H, terus dikurang sama masukin minus H sama H. Jadi di tiap Y-nya ini masukin H, ya kan? Terus dikurang sama masukin yang minus H. Ntar dapat Q-nya berapa. Gitu. Jadi ini tadi belum lengkap ya jawabannya. Masih harus substitusi H sampai minus H. Nah, gitu untuk dua kasus itu. Nah, ini Q dikali Q per A. Nah, kita masuk di contoh soal aja ya. Contoh. Ntar jawabannya ini kalian cari aja di rumah, coba-coba sendiri. Nah, kalau contohnya umpama kita punya plat nih, terus ini stationery, bawahnya juga stationery. Nah, terus kita punya data kalau mu-nya itu sama dengan mu-nya itu 0,061. Mu-nya sama dengan 0,061 PAS. S. Nah, terus perbedaan tekanannya do P per do X itu minus 120 MPa. Nah, berarti kan kalau kita tahu do P per do X-nya itu minus, berarti dia kan dari tinggi ke rendah kan, do V-nya turun, berarti di sini plus pressure-nya maksudnya lebih tinggi, di sini pressure-nya lebih rendah. Nah, kalau kita tahu keduanya stationary berarti
grafik kecepatannya kayak gini, ya kan? Paling cepat berarti ada di sini di tengah, berarti pas hanya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya kita tentuin Umax-nya dulu. Umax-nya itu berapa? Kalau Umax-nya berarti kan Y-nya kan sama dengan 0 kan? Ya kan? Max-nya di tengah kalau yang kayak gini. Nah, berarti kita tinggal masukin aja. Kita punya ini. Y-nya ini. Kita tinggal masukin tiap Y-nya itu sama 0. Kita masukin tiap Y-nya itu 0. Berarti kan ini tinggal masukin aja kan. Umax sama dengan 1/2 dikali 0,061 kali WP per 2X nya minus 120 dikali bisa aja lagi ini 1/2 dikali 0,061 terus ini WP per 2X nya minus 120 dikali 10 pangkat 3 dikali Y nya kan 0, sisa H-nya itu berapa? Ini berarti minus H kuadrat. Dapat deh. Oke, kita misalkan aja kalau ini H minus H-nya itu 1 meter. Tinggi banget ya berarti. 30 cm lah. Nah, kita tinggal masukin kan hanya rubah aja ke meter. Terdapat itu hasilnya berapa? Meter per second. Terus kalian hitung aja. Dapat Umax kalau kita mau cari V average. Jadi kita tinggal masukin rumus average-nya kan. Nah, untuk V average-nya kita punya, ntar dapat rumusnya kayak gini. Nah, U0-nya kita misalkan diketahui 0,4 meter per second. Nah, tinggal masukin juga ini. P per 2X-nya juga masukin. U0 masukin, kan U0 kita udah tahu, mu kita tahu, per 2X kita tahu, H kita tahu. Ini tinggal dimasukin, terus kalau cari debitnya berarti V average-nya dikali sama luasannya. Nah, luasannya itu berarti sama dengan 2H kan tadi. Ntar dapatkan hasilnya sekian. Tuh, meter per second. Ini hasilnya ntar sekian. Meter kubik per second. Itu aja. Nah, untuk tugas untuk tutor kali ini, tugasnya ini aja ya, yang contoh soal ini. Kan kita juga belum tahu kan hasilnya berapa, ini juga gue belum carikan hasilnya berapa. Nah, kalian juga bikin yang ini, contoh yang ini jadi tugas nomor 1. Jadi hanya 30 cm, mu-nya 0,061, WP per 2X-nya minus 120, sama U0-nya 0,4 meter per second. Ini tinggal masukin terus dapat hasilnya, itu jadi tugas nomor 1.
Terus tugas yang nomor 2, ini aja ya, yang ini tugas nomor 2 yang di stationery sama stationery. Kan ini kita belum carikan penurunannya untuk dapat UY-nya itu gimana. Nah, itu aja yang jadi soal nomor 2. Caranya sama kok kayak yang di atas. Kayak yang tadi kita cari bareng-bareng untuk dapat UY. Itu aja cari UY-nya. Ingat, tapi di sini dot paper dot x-nya nggak nol ya, tapi konstan ada nilainya. Berarti kita nggak hilangin. Itu aja sih bedanya sama yang di atas. Selebihnya sama. Oke, cukup. Saya kira cukup sekian tutor kita pada hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih.